Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sebelum Ustazah menyampaikan materi, di sini Ustazah akan menyampaikan kata-kata dari Khalid bin Walid, salah satu panglima besar Islam pada masanya. Beliau pernah berkata, "Jika kamu jujur, kamu akan bertahan. Jika kamu berbohong, kamu akan musnah." Makna dari kalimat tersebut adalah, setiap orang yang jujur, maka akan diberikan kenikmatan yang tidak disangka-sangka. Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut berbuat bohong, maka siap-siaplah untuk segera musnah selamanya. Semoga anak-anak ustazah selalu menerapkan perilaku jujur ya, dimanapun berada. Baiklah, sebelumnya ustazah menyampaikan kompetensi dasar dari bab ini. 3.9 Mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca. 4.9 Meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang dibaca. 3.10 Menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. 4.10 Menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Tujuan pembelajaran dari bab ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam dan sosial. 2. Meringkas isi teks eksplanasi berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber. 3. Menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam dan sosial, serta menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Baiklah, di sini adalah peta konsep dalam teks eksplanasi. Sini ustazah akan menyampaikan yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. 3. Gagasan umum teks eksplanasi. Keempat, struktur teks eksplanasi. Kelima, kebahasaan teks eksplanasi. Dan keenam, membuat teks eksplanasi. Anak-anak ustazah sekalian sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi juga, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Berikut adalah ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Membuat informasi berdasarkan fakta. 2. Informasi bersifat keilmuan. 3. Bersifat informatif. 4. Terdapat hubungan sebab akibat. 5. Menggunakan kata penanda urutan. Gagasan umum teks eksplanasi. Gagasan umum adalah pokok pikiran atau ide pokok yang terdapat dalam sebuah teks. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal
akhir, atau awal dan akhir. Berikut contoh gagasan umum. Kalimat utama yang berada di awal disebut deduktif. Kedua, kalimat utamanya berada di akhir atau gagasan umumnya berada di akhir itu disebut induktif. Dan terakhir, jika kalimat utamanya atau gagasan umumnya berada di awal dan di akhir disebut deduktif induktif. Struktur teks eksplanasi. Pertama, judul. Judul adalah suatu yang digunakan untuk menandai karangan atau yang sering disebut sebagai kepala karangan. Contoh, proses terjadinya gempa bumi, banyaknya pengangguran, kriminalitas, dan lain-lain. 2. Pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum suatu fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa fenomena pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Contoh, gambaran umum fenomena, pengertian fenomena, dan lain-lain. 3. Deretan penjelas. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari fenomena yang terjadi. Contoh, mengapa gempa bumi bisa terjadi, dampak dari terjadinya gempa bumi, dan lain-lain. 4. Interpretasi atau penutup. Bagian ini berisi mengenai intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Berikut adalah contoh dari teks eksplanasi dan strukturnya. Hujan. Strukturnya itu adalah judul. Hujan merupakan suatu fenomena alam, turunnya air dari langit yang biasanya pada periode waktu tertentu. Nah, di sini adalah mengenai pernyataan umum. Jadi, pengertian yang secara umum dijelaskan. Hujan disebabkan oleh meluapnya kadar air pada awan, sehingga bulir-bulir air tersebut sudah tidak mampu ditahan oleh angin. Ditambah lagi ketika gumpalan awan tersebut tertiup angin maupun udara dan terus bergeser sehingga menyatu dengan awan lainnya. Nah, ini adalah deretan penjelas, di mana dia menjelaskan sebab akibat dari hujan. Kabut hitam atau awan gelap sering dan cuaca yang mendung seringkali menjadi pertanda bahwa hujan akan segera turun. Hujan yang berlebihan menjadi masalah bagi masyarakat dikarenakan akan timbul bencana alam lainnya. Nah, ini adalah struktur interpretasi, di mana ini adalah bagian penutup atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Ya, kita masuk ke kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pertama, menggunakan kata kerja tindakan aksi. Kata kerja tindakan aksi bertujuan menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung, yang didukung dengan fakta. Contoh, memasak, mengolah, membaca, menulis, dan sebagainya. 2. Menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Contoh, nasi dimakan oleh Dava. Kalimat pasif sudah Ustazah jelaskan ya sebelumnya. Ketiga, menggunakan konjungsi urutan waktu. Contoh, kemudian, setelah, sebelum, sejak, ketika,
sehingga, sesudah, sampai, sehabis, dan sebagainya. Konjungsi ini adalah kata hubung. Konjungsi urutan waktu ini juga sudah Ustazah jelaskan ya. 4. Menggunakan konjungsi sebab akibat. Contohnya, karena itu, sebab, disebabkan, sebab itu, dan akibatnya. 5. Menggunakan kata nomina umum dan abstrak. Contoh, kemerdekaan, pembacaan, pendalaman, dan pengendapan. 6. Menggunakan istilah ilmiah. Maksudnya menggunakan istilah ilmiah ini adalah menggunakan kata dalam bidang ilmu tertentu. Contoh, apotik, informatif, organik, aljabar, dan sebagainya. Kita masuk ke menulis teks eksplanasi. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, mendata peristiwa di lingkungan sekitar, atau fenomena alam atau sosial yang ada di sekitar kita. Kedua, mengamati suatu peristiwa. Contoh, sekarang kita sedang mengamati sebuah fenomena sosial, yaitu virus corona atau COVID-19. Itu bisa diamati. Ketiga, mencatat urutan peristiwa. Contoh, peristiwanya terjadi dari mana, terus disebabkan oleh apa, dan lain sebagainya. Gejalanya. Yang keempat, membuat kerangka teks eksplanasi. Kerangka teks eksplanasi ini yang tadi berhubungan sama struktur teks eksplanasi, yaitu di mana adanya judul, pernyataan umum, terus ada deretan penjelas, dan interpretasi, yaitu penutup. Setelah itu kita menuliskan teks eksplanasi yang kita buat kerangkanya tadi. Ini adalah tugas peserta didik, di mana kalian tugasnya yaitu buatlah teks eksplanasi bertema virus corona atau COVID-19 dengan urutan sebagai berikut. A. Pengertian, B. Gejala, C. Penyebab, D. Pencegahan, dan E. Kesimpulan. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.